Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Wah, ini luar biasa rahasia kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ya, mengingatkan akan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dia hubungan dengan Allah terputus. Ya, kehilangan kemuliaan Allah jadi menjadi seteru dengan Allah. Tetapi Allah kemudian mendamaikan manusia itu dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Jadi harus ada pendamai itu. Ya, harus ada yang menyelesaikannya. Siapa yang menyelesaikan supaya manusia itu kemudian berdamai dengan Allah? Ada kurban, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus mendamaikan manusia itu dengan Bapa, dengan Allah. Yang dikatakan bahwa di ayat 20, hamba Allah atau Rasul Paulus menunjukkan sebagai pelayan Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, berilah dirimu didamaikan Allah. Bagaimana kita memberikan diri kita diperdamaikan dengan Allah? Nah, dengan kekuatan kita, usaha kita tidak akan bisa, karena kita sudah jatuh dalam dosa, rusak total. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kita. Nah, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, ini berbicara tentang respon kita akan panggilan Tuhan. Ya, kematian Yesus Kristus di kayu salib itu adalah sarana untuk mendamaikan, ya. Jadi hanya melalui darah Yesus manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Jadi berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah, berarti datanglah kepada Yesus, serahkanlah diri kepada Yesus, percayalah kepada Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, kenapa Yesus dapat memperdamaikan kita dengan Allah? Ya, karena Yesus kurban yang sempurna yang tak berdosa untuk menghapus segala dosa manusia. Nah, di ayat 21 berkata begini, Dia yang tidak mengenal dosa. Siapa? Yesus. Yesus tak berdosa, Dia kudus, Dia suci. Ya, Dia tidak mengenal dosa, tetapi dikatakan telah dibuatnya menjadi dosa. Siapa yang membuatnya? Allah. Jadi Yesus Kristus yang adalah manusia sejati dan Allah sejati, ya, secara manusia dia menanggung segala beban, segala dosa itu. Jadi ditimpahkannya semua dosa itu, dosa-dosa manusia itu di dalam dirinya. Tujuannya apa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita nggak bisa benar di hadapan Allah, kita nggak bisa berdamai dengan Allah karena ada dosa kita. Nah, kemudian dosa itu ditimpakan kepada Yesus. Dosa itu ditanggung oleh Yesus. Dosa itu dipikul oleh Yesus. Di mana? Di kayu salib itu diselesaikan. Nah, waktu kita datang kepada Tuhan, mau memberi diri diperdamaikan dengan Allah, artinya kita datang kepada Yesus, ya, percaya kepada Yesus. Nah, seperti gambarannya adalah salah seorang penyamun yang disalibkan itu, ya, dia menyerahkan dirinya kepada Yesus. Ya, dia berkata, Tuhan, ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Nah, ini memberi diri. Berbeda yang satunya malah menghujat, ya, malah mengolok-olok. Nah, jadi respon hanya ada dua untuk manusia, menerima atau datang kepadanya, kepada Allah untuk diperdamaikan dengan Allah, datang kepada Yesus, atau menolak Yesus. Hanya ada dua. Ya, gambarannya seperti penyamun, penjahat disalibkan bersama Yesus. Tetapi salah seorang yang datang kepada Tuhan, memberi diri diperdamaikan dengan Allah,
Melalui siapa? Hanya melalui Yesus. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, ya, dikatakan bahwa, sekali lagi saya mau baca, bahwa kita diperdamaikan ya dengan Allah oleh Yesus Kristus. Di ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi manusia itu sudah berdosa. Jadi Tuhan tidak melihat dosa-dosa manusia itu, perbuatan manusia. Oh, ini jahat sekali nih, ini luar biasa, ini nggak usah diselamatkan. Bukan. Wah, ini orangnya ini kacau banget ini. Kelakuannya dahsyat luar biasa. Ini nggak perlu dahulu. Tidak. Jadi tidak diperhitungkan. Nah, justru waktu Tuhan menyelamatkan kita, Yesus mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Ya, karena dengan kekuatan kita menyelesaikan dosa kan tidak bisa. Tetapi Yesus mati di kayu salib. Dan mari kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia. Nah, disitulah kita diperdamaikan dengan Allah. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, jadi berita tentang pendamaian di dalam Kristus, ya, disampaikan oleh hamba Allah, yaitu Rasul Paulus ini, ke banyak saudara, ke banyak orang, ke banyak suku. Dan itu pun yang kita terus sampaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Ya, kita diselamatkannya. Dan untuk itu Kristus mati di kayu salib. Nah, bagaimana keadaan kita setelah meresponi panggilan Tuhan, setelah datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus? Kita ada di dalam Yesus. Karena kita sudah diselamatkan, kita datang kepada Yesus, diperdamaikan, berarti kita ada di dalam Yesus. Jadi hidup kita diubahkan oleh Tuhan, ya, mengenakan hidup yang baru. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru, bukan kita diciptakan kembali. Oh, kita mati dulu kemudian lahir lagi dulu, bukan. Ya, bukan oh, kita ada reinkarnasi dulu. Oh, bukan. Jadi diri kita ini sendiri, kita tidak akan mungkin masuk ke rahim ibu kemudian dilahirkan lagi. Nah, memang salah seorang pernah, ya, pemimpin agama Yahudi, ketika Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali, dia bilang, bagaimana saya bisa masuk lagi ke rahim ibu? Ya, jadi dilahirkan kembali bukan, ya, kelahiran baru itu bukan dilakukan kita masuk lagi ke rahim ibu kemudian lahir, tidak. Nah, kelahiran baru atau ciptaan baru itu adalah setiap pribadi yang percaya kepada Yesus. Nah, itu kelahiran baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi di dalam Kristus itu kelahiran baru. Nah, pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah mengalami kelahiran baru? Ya, amin. Ini penting sekali. Kelahiran baru itu apa? Nah, waktu kita belum menerima Yesus, itu manusia lama kita belum dilahirkan, ya. Nah, yang lama sudah berlalu. Jadi kehidupan sejak kita lahir, terus kegiatan kita, ada dosa-dosa yang kita lakukan juga, dosa warisan, dosa dari orang tua, ya, dosa dari Adam itu, dosa dipertalikan itu masih melekat di dalam diri kita. Nah, ini manusia lama kita. Kemudian kita bertobat, percaya Yesus, datang kepada Yesus. Nah, mengenakan manusia baru, kelahiran baru. Nah, sejak kita percaya Yesus, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nah, itu berarti sejak itu dosa-dosa kita, ya, yang melekat di dalam diri kita ditimpakan kepada Yesus. Berarti kita nggak berdosa lagi, ya, nggak berdosa lagi, dengan pengertian sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kita jadi ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu adalah manusia baru, ya, yang dimana dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, Dia yang sudah diperdamaikan. Pastikan diri saudara bahwa saudara sudah berdamai dengan Allah, bukan dengan kekuatan saudara. Nah, terus bagaimana dong ketika kita, kita udah percaya Yesus nih, tapi kita berdosa lagi? Solusinya adalah, apakah Yesus mati lagi di kayu salib? Tidak. Ya, solusinya adalah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil.
Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Pengampunan sudah terjadi di kayu salib itu. Ya, jadi tidak berkali-kali Yesus disalibkan, satu kali untuk selamanya. Jadi dosa kita masa lampau sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dosa kita masa kini pun diselesaikan oleh Tuhan. Dan kita datang kepadanya mengakui. Nah, ke depan juga kita akan kemungkinan jatuh dalam dosa ada. Itu pun sudah diselesaikan oleh Tuhan. Diselesaikan di mana? Di kayu salib itu. Nah, solusinya kita mengakui ya bahwa kita melakukan dosa itu dan ya bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya yang percaya Yesus adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Telah dilahirkan kembali, kelahiran baru. Yang lama kemana? Lama sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Nah, terus apa buktinya? Nah, ini penting. Oh, ini udah mengalami kelahiran baru dong. Kita bisa tahu buktinya? Bisa. Nah, kelahiran baru itu terbukti dari kehidupan yang baru, yang berbeda dengan kehidupan yang lama. Nah, kehidupan lama yang dikuasai oleh daging, dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh dunia, kita tanggalkan, kita matikanlah keinginan-keinginan daging, matikan. Ya, dalam Galatia dikatakan apa? Keinginan daging, macam-macam itu. Tetapi sekarang kita telah mengenakan apa? Ya, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Ada buah roh itu terlihat, ada kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu yang orang bisa lihat. Perbuatan kita baik, mengasihi yang lain, mengampuni, ya, tidak lagi mencuri, tidak memfitnah, ya, tidak membunuh dan segala macam itu kita ya lakukan ya. Tunjukkan, dipraktekkan. Wah, ini orang ini kok tetap sukacita ya, ada masalah dalam hidupnya, tetap sukacita, tetap memuji Tuhan. Nah, ini manusia baru. Dia ternyata sudah mengalami kelahiran baru. Oh, dia kok tetap mengasihi orang lain, mau membantu orang lain. Dia tidak pilih kasih dalam bersahabat, melihat tetangga tidak pilih kasih, semua dikasihi. Manusia baru. Wah, dulu orang itu sombong sekali ya. Dulu orang itu memamerkan hartanya. Ya, tapi sekarang kok beda ya. Sederhana sekali dan suka membagi. Hartanya dibagi loh. Ah, manusia baru. Jadi kelihatan sekali, ya. Manusia lama kita sudah berlalu, manusia baru kita kenakan, sudah datang, sudah melekat di dalam diri kita. Dan ini terus-menerus harus kita pertontonkan. Bukan dipamerkan, kalian lihat loh aku sudah lahir baru. Tidak, itu otomatis. Jadi akibat dari kelahiran baru itu adalah terjadi perubahan di dalam hidup seseorang. Misalnya seperti Zakheus sang pemungut cukai. Saudara tahu setelah dia percaya Yesus, datang kepada Yesus, menyerahkan diri pada Yesus, hartanya pun dibagi. Orang-orang yang pernah dia tipu, dia kembalikan uangnya. Ya, saudara pelajari, setiap pribadi yang telah dilahirkan kembali, ya, manusia lamanya telah berlalu dan manusia barunya yang kelihatan. Mari, harus kelihatan terus di dalam diri kita manusia baru kita. Ya, ramah, sukacita, ya, ada di dalam diri kita, suka membantu orang lain, senang beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Oh, disakiti hatinya, oh tetap mengampuni, nggak ada dendam, sakit hati, nggak ada akar pahit lagi. Amin. Wow, luar biasa ya. Wah, dulu suka mabuk-mabukan, oh sekarang tidak lagi, berhenti. Ya, perbuatan-perbuatan yang jahat yang dulu dilakukan, berhenti. Kemudian orang akan melihat, ya, oh orang itu kok bisa berubah ya. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan beberapa hari yang lalu, kita itu apa? Surat Kristus, ya, yang terlihat. Jadi kelihatan, ya, hidup kita ini kelihatan telah mengenakan manusia baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingat, bukan karena kuat gagah perkasa kita, bukan, kita nggak ada apa-apanya, tapi karena Yesus Kristus lah yang mati di kayu salib itu, sehingga kita
diperdamaikan dengan Allah, yaitu setiap pribadi yang memberi dirinya diperdamaikan dengan Allah. Artinya yang percaya kepada Yesus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia telah mengenakan manusia baru yang dapat dia buktikan terjadi perubahan dalam hidup hari lepas hari, ya, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah. Hidup yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang dan terus kita kenakan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup kita, dan tanpa keraguan kita mau berkata, aku sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Aku sudah mengenakan manusia baru, dan aku mau mempraktekkan kehidupan manusia baru itu. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Serahkan hidup kepada Tuhan. Percaya Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Dia akan menolong kita. Kita naikkan satu pujian.